selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Selamat pagi Bapak Ibu sedang kasih Tuhan. Kembali pada hari ini, hari Jumat, kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita. Bapa di surga, terima kasih pagi hari ini di hari Jumat. Kembali kami akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya akan melanjutkan pada hari ini bagian yang kedua, di mana kita bisa melihat dalam Yohanes pasal 5 ayat 1-9, Yesus sumber belas kasihan. Nah saudara, apa yang jadi masalah dalam kehidupanmu, apa yang jadi persoalan, apa yang jadi problema di dalam keluargamu. Terkadang Bapak Ibu, kalau kita mau jujur, kita banyak sakit hati ketika kita menginginkan orang lain berbelas kasihan pada kita. Tapi kenyataannya mereka sanggup menolong kita, tapi kenyataan mereka tidak akan berbelas kasihan. Wah, banyak orang jadi marah. Tapi hari ini kita bisa melihat bahwa Yesus sumber belas kasihan. Kenapa dikatakan Yesus sumber belas kasihan? Karena Tuhan menyediakan sarana belas kasihan. Sebagaimana orang yang timpang selama 38 tahun. Sarana kolam Bethesda itu. Dan yang kedua, kenapa Yesus dikatakan sumber belas kasihan? Karena Tuhan Yesus sumber belas kasihan. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Dalam ayat 5, Yohanes pasal 5 ayat 6. Maukah engkau sembuh? Ia tahu, berarti ia tahu masalah yang dihadapi. Saudara yang kasih Tuhan,
Dari ayat itu terkandung makna bahwa kolam Bethesda bisa berbelas kasihan kepada banyak orang sakit, tapi telah gagal menunjukkan belas kasihannya kepada si lumpuh itu. Saudara, 38 tahun ia tetap berbaring lumpuh. Kolam Bethesda adalah sarana belas kasihan, sedangkan Yesus adalah sumber belas kasihan. Ya saudara, jadi kolam Bethesda itu sarana belas kasihan, tapi Yesus adalah sumber belas kasihan. Kenapa Yesus katakan sumber belas kasihan? Karena dia, Yesus Maha Tahu. Saudara, dalam ayat yang ke-6 katakan ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, karena ia mengerti, saudara, dia berbaring selama 38, ayat yang ke-6. Jika rata-rata umur manusia 70 tahun, lebih dari separuh hidup si lumpuh ini adalah kisah kegagalan. Dia putus asa, dia menderita, dia tidak memiliki masa depan lagi. Semuanya itu ia tahu, saudara. Konsep kata ia tahu seringkali dipakai oleh Injil Yohanes untuk menjelaskan bahwa Yesus tahu tanpa bantuan orang lain yang memberitahu. Nah, dia tahu, dia Allah yang Maha Tahu. Jadi poin yang pertama, Yesus sumber belas kasihan karena dia, Yesus Maha Tahu. Jadi pagi hari ini saudara yang kasih Tuhan, kalau Yesus tahu apa yang jadi masalah dalam seorang yang lumpuh 38 tahun, dia marah, dia sedih, dia kecewa, dia gagal, dia patah semangat, Yesus tahu. Nah saudara, ini poin yang pertama. Yang kedua, bagian yang kedua, Yesus sumber belas kasihan karena Yesus Maha Kuasa. Berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Dia menyediakan sarana kolam Bethesda, kolam belas kasihan, tapi dialah sumber belas kasihan, sumber. Jadi kenapa dia sumber? Dia Allah yang Maha Kuasa. Dia memiliki kuasa untuk menyembuhkan. Kisah Yesus menyembuhkan orang lumpuh banyak terjadi di dalam tulis Alkitab. Matius pasal 4 ayat 24, Matius pasal 8 ayat 16 sampai 13 itu orang lumpuh disembuhkan. Dan dia menawarkan secara pribadi kepada si lumpuh, maukah engkau sembuh? Nah saudara, sekarang bangkit dan berjalan. Wih, luar biasa. Dia Allah yang Maha Kuasa. Jadi hari ini kalau Yesus berkata kepada maukah engkau dipulihkan, percaya aja dalam nama Tuhan Yesus. Makanya Maria ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, apa yang dia katakan kerjakan. Saudara, darinya Yesus berkata isilah kolam dengan air, ya, dan ternyata air putih diubah menjadi air anggur. Wah, jadi dia makasih. Yesus tahu apa yang jadi kebutuhan sang mempelai. Karena itu dia berkarya, saudara. Dia Maha Kuasa. Saya percaya hari ini tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan sanggup menyembuhkan, saudara. Tuhan sanggup memberikan jalan keluar. Ketika dokter memvonis saya, seumur hidup saya akan lumpuh total karena ada virus polio. Saya pernah lumpuh, saudara. Jadi orang lumpuh gak enak. Wah, gak enak, saudara. Tidak enak, kemana-mana ngesot. Kayak suster ngesot. Nah, sudah kasih Tuhan. Tapi ketika dokter berkata demikian, mama saya, abah saya, papi bahasa Sundanya abah, mereka berjuang bukan cari dokter yang tercanggih, tapi berjuang dalam iman. Tak tersembunyi, anakku pasti sembuh. Ternyata saudara, satu anugerah Tuhan, saya bisa berjalan sampai hari ini. Jadi Bapak Ibu, kalau saudara perhatikan, lihat jalan saya itu agak sedikit jikjak. Nah itu karena lumpuh. Sampai hari ini jalan saya masih diseret. Tapi saya percaya Tuhan sudah menjamah saya. Berarti Tuhan juga akan menjamah Bapak Ibu. Amin. Saudara tetap percaya dia Allah yang Maha Kuasa. Dan yang ketiga, kenapa dikatakan bahwa Yesus sumber belas kasihan? Karena dia adalah Yesus Maha Kasih. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tikanmu dan berjalanlah. Ayat 8, bangunlah, angkatlah tikanmu dan berjalanlah. Kolam Bethesda sebagai kolam belas kasihan mampu memberikan pertolongan bagi orang lain. Tetapi bagi si lumpuh, kolam tersebut justru membuatnya dia kecewa. Dia frustasi selama 38 tahun. Ia berada di pinggir sisi kolam itu, saudara. Selain dia mengalami penderitaan fisik,
Dia juga mengalami penderitaan mental karena matanya bisa melihat goncangan air di kolam, tetapi ia tidak mampu pergi ke kolam. Ia hanya melihat orang lain sembuh, sementara dia tidak. Sampai dia berkata, tidak ada orang yang menurunkan aku. Sungguh di kolam belas kasihan, ia tidak mendapatkan belas kasihan. Ia tidak dapat bersaing untuk merebut mukjizat, tetapi Yesus berkata, dia datang menawarkan kasihnya. Maukah engkau sembuh? Nah, saudara, akhirnya bangun, bangkit, tinggalkan tikar, berjalanlah. Nah, ini jadi luar biasa, saudara. Luar biasa, karena Yesus Maha Kasih. Dia mengasihi saudara dan dia rela berkorban untuk kita. Nah, jadi pagi hari ini, jika prasarana dan fasilitas saudara sahabat yang tidak mampu menolong masalah kita, jika orang yang sebenarnya berbelas kasihan kepada kita, tetapi tidak mau menunjukkan pada Yesus adalah sumber belas kasihan bagimu. Dia tahu apa yang jadi kesusahanmu. Dia mengerti akan kita. Inilah yang dikatakan poin yang ketiga. Yesus sumber belas kasihan. Ya, Yesus sumber belas kasihan. Karena dia Allah yang Maha Kasih. Dan kasih yang terbesar dibuktikan dia mati di atas salib itu. Karena Yesus mengasihi manusia, Yesus tidak mau manusia mati yang kedua. Cukup satu kali. Sebab di balik kematian, di balik kehidupan secara jasmani, ada kehidupan yang kekal. Nah, ini ya yang Yesus memberi belas kasihan. Yesus rela berkorban untuk kita. Jadi Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, saya percaya pagi hari ini kiranya berkat Tuhan akan tercurah. Bagian yang kedua, Yesus sumber belas kasihan ada pada karena dia Allah yang Maha Tahu. Dia yang Maha Kuasa, dia yang Maha Kasih. Kira firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan bagi kita maju bersama dengan Tuhan. Jangan merasa, ya jangan cepat putus asa. Percaya, tetap optimis, yakin bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan memberkati. God bless you. Arahkan hatimu dan mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu di pagi hari ini. Firman-Mu boleh mengingatkan kepada kami bahwa kasih Tuhan, Engkaulah sumber belas kasihan bagi kami. Allah yang kami sembah adalah Allah yang tahu apa yang jadi kebutuhan kami, tahu apa yang jadi kesusahan kami, tahu apa yang jadi pergumulan kami. Allah yang Maha Kuasa. Allah bukan hanya tahu, tapi kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang berkuasa, Allah yang akan bertindak, memulihkan, menyembuhkan, memberikan solusi, membuka terobosan-terobosan yang baru. Karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang Maha Kuasa. Dan akhirnya kami bersyukur bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang penuh dengan kasih yang terbesar. Yesus di atas salib membuktikan bahwa kami dikasih oleh Tuhan supaya kami menerima hidup yang kekal. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami boleh bersyukur, yang sakit Tuhan kesembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan, yang tidak ada jalan Tuhan sanggup membuka jalan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sedang kasih Tuhan saya ucapkan selamat beraktivitas, tetap semangat di dalam Tuhan, percaya sama Tuhan, yakin, tetap optimis. Sekarang arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih, kemurahan, damai, sejahtera boleh turun atas kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, Amin.